muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah yaitu mengintai, mengamati kebersamaan, kesertaan Allah kepada semua gerak-gerik kita. Kebersamaan ini bersifat maknawi, artinya semua tingkah Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita ketahui dengan kasat mata, tetapi rahmat Allah lah yang menyertai kita. Muraqabah ini dalilnya adalah ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Tidak pernah lepas dari dia yang maha ada, yang maha melihat, yang maha memiliki, yang maha menggerakkan, yang maha mengetahui dohir dan batin, alimul ghaibi wasyahadah. Tatkala kita diberi kekuatan mengenal Allah, makrifat kepadanya, dengan merasakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, maka buahnya tidak mungkin maksiat pada Allah. Secara teori dulu, hakikat hanya Allah yang maha tahu, yang maha menentukan. Nah, itulah, maka hidupkan hati kita, ruh kita, jiwa kita, supaya selalu merasa kita bersama Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi muraqabah. Nah, muraqabah kene ya maheulananya di naon teh secara global heula. Global heula muraqabah. Karena muraqabah oke teh salah sawios anu sok diamalkeun dina thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, khususnya umumna sadayana thariqah anu diangge ku para masyayikh. Muraqabah pertama, muraqabah naon? Pertama muraqabah ahadiyah. Nyaeta muraqabah ahadiyah teh naon? Mengintai, mengamati keesaan ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri, zat, sifat dan perbuatannya, yaitu zat, sifat, af'alnya. Juga mengingat sifat-sifat sempurnanya Allah, sifat anu mustahil di Allah, sifat anu henteu mungkin terjadi pada Allah. Nah, dan sifat nakis, kekurangan bagi Allah. Begitu juga mengingat sifat-sifat 20 yang wajib dan sifat 20 yang muhal ataupun mustahil bagi Allah. Di muraqabahan kumaha muraqabahna? Pikir jeung dikir hijikeun. Pertama di mana? Iya, muraqabah ahadiyah. Pertama muraqabah ahadiyah, dikir dulu, merasakan nempo naon bae di mana wae henteu pisah, bahwa segala perkara nu katingali ku Bapak, segala sesuatu yang terlihat oleh Bapak, semuanya membuktikan maha benarnya satunya Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ala annahu wahidun. Di dalam segala sesuatu yang Bapak lihat, yang Bapak dengar, yang Bapak ketahui, menjadikan petunjuk, menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah wahid, maha satu. Nah, itu muraqabah ahadiyah. Firman Allah naon? Qul huwallahu ahad. Nah, eta muraqabah ahadiyah. Bakal aya Bapak tak can uning ieu nami nak ieu ge hirupkeun dikirna, jalankeun dikirna, amalkeun, amankeun, lestarikeun ucapanana, ingetanana, rasana. Berarti seakan-akan Bapak sedang berjalan dalam muraqabah ahadiyah. Itu heulanan. Saya akan paham ya cara ilmuna, saya akan paham, tapi Bapak kan sudah diberikan izin untuk mengamalkannya melalui talqin dikri. Nah, maka muraqabahan tuluy muraqabah. Itulah muraqabah ahadiyah, mengintai, mengamati keesaan Allah, maha esanya Allah. Ya sudah jelas Allah maha esa. Kenapa itu maksudnya? Karena Bapak tidak akan loncer nantinya, tidak
tidak akan terseret oleh mereka-mereka yang menghinakan Allah, yang menghinakan utusan Allah. Karena sudah di dalam kolbun Bapak, ruh Bapak, jiwa Bapak. Bukan baru di logika, bukan baru di rasio, tapi sudah dirasa. Jadi udah menyatu. Semuanya tidak menjadikan keraguan. Allah Maha Hiji. Sabab naon Pak ayeuna lamun teu dikitukeun. Jalma-jalma mereka ngagorengkeun agama Islam rupa-rupa carana ku kapinteran maranehanna. Ini ka Mekah. Balik na nganggo goreng, geuning ibadah haji teh naon bedana kieu. Ngagorengkeun tentang nempok Ka'bah, ngagorengkeun tentang air Zam-Zam. Karena mereka tidak ada ruh la ilaha illallah. Mangga tinggalian na YouTube. Itulah. Saya tidak mengatakan personal seseorang, tapi fakta sekarang. Maka tatkala sudah membenarkan Allah Maha benar, Allah Maha segala-galanya, oleh umatnya, oleh makhluknya benar-benar diikuti sesuai Nabi yang menjadikan contoh, maka kekuatan akidah Islam, iman, ihsan akan abadi sampai di sisi Allah. Amin. Itulah harapan hamba yang iman-iman yang benar. Oh, paingan ulama-ulama thariqah terus memperkiatkeun ieu sangkan beunang nepi ka rahasia. Lamun can beunang ka rahasiana bisa dianggap hoax. Kan berita oge ayeuna mah siga nya padahal bohong. Ayeuna manipulasi, ayeuna macam-macam. Mereka yang tidak senang Islam bisa saja menggunakan ayat-ayat Allah tapi tidak didasari iman. Karena dari logikanya yang menyertainya logika nafsu. Maka akhirnya melecehkan dimanapun. Nah, oleh karena itu maka kita perkokoh dengan melalui metode thariqah untuk mengokohkan apa yang diucapkan la ilaha illallah. Itulah. Nah, maka kalau istilah thariqah itu namanya muraqabah ahadiyah. Muraqabah ini tergolong al-faidu wal faidu minal jihatis sitti yarjuhu gitu. Artinya mengharapkan limpahan, lober, ataupun istilahnya lober, hakikat bahasanya mah anugerah. Jadi mengharapkan pada Allah ya. Muraqabah ini tergolong wal faidu minal jihati siti yarjuhu. Itu mengharapkan limpahan anugerah Allah dari 6 jihad, Jadi sudah tidak ada sela-sela lagi untuk menggoyang kekuatan akidah kita. Atas bawah, kanan kiri, luar dalam milik Allah. Jero luar kencakatuhu luhurana milik Allah. Wahwa bikulli syai'im muhit. La ilaha illallah. Teras nuka dua. Nah, lebih karena tilu nya nuka dua. Nah, ayatna muraqabah ahadiyah adalah qul huwallahu ahad. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ini firman Allah mengokohkan keyakinan Nabi Muhammad. Karena semua nabi tidak mengenal Allah kalau Allah tidak memperkenalkan. Maka kepada semua nabi logika sudah terbatas. Maka Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada nabi dan rasul, yaitu dengan firman-Nya. Qul, ucapkan Muhammad, huwa dia Allahu Allah ahad yang Maha Esa. Yang kedua, muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah yaitu mengintai, mengamati kebersamaan, kesertaan Allah kepada semua gerak-gerik kita. Kebersamaan ini bersifat maknawi. Artinya semua tingkah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita ketahui dengan kasat mata, tetapi rahmat Allah lah yang menyertai kita. Muraqabah ini dalilnya adalah ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Tidak pernah lepas dari dia yang maha ada.
yang maha melihat, yang maha memiliki, yang maha menggerakkan, yang maha mengetahui dohir dan batin, alimul ghaibi wasyahadah. Tatkala kita diberi kekuatan mengenal Allah, makrifat kepadanya, dengan merasakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maka buahnya tidak mungkin maksiat pada Allah. Secara teori dulu, hakikat hanya Allah yang maha tahu, yang maha menentukan. Nah, itulah. Maka hidupkan hati kita, ruh kita, jiwa kita, supaya selalu merasa kita bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi tidak menentukan ruang dan waktu, semuanya di mana saja. Maka untuk menafsirkan Allah istawa alal arsy, maka itu ayat secara dohir, maka ayat itu adalah ayat mutasabihat. Nah, ayat hakikat ini dimanapun, karena Allah wa huwa bikulli syai'in muhit. Tapi dua-duanya semuanya kalamullah kan, maka makrifatkan oleh kita. Maka jelas Allah yang mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah yang qiyamuhu bi nafsihi, ya dialah pemilik segala ruang dan waktu. Dan dialah tidak membutuhkan segala ruang dan waktu, karena dia pemilik, karena dia mencipta, karena dia pencipta yang maha ada, yang maha memiliki, yang maha tidak membutuhkan, karena dia innallaha ghaniyun 'anil alamin la ilaha. Hidupkan terus semakin kuat, itu namanya muraqabah ma'iyah. Lalu muraqabah aqrabiyah, yaitu mengintai, mengamati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih apa? Lebih dekat kepada kita daripada pendengaran telinga, penglihatan mata, lidah penciuman, dan bahkan dari pikiran kita. Maksudnya Allah lebih dekat kepada kita dari keseluruhan anggota tubuh kita. Telinga kita dengan pendengaran kita lebih mana, dekat mana dengan Allah? Ya dekat Allah. Mata kita dengan penglihatan mata kita, ya dekat Allah. Itu muraqabah aqrabiyah. Itu jadikan kekuatan dalam ketauhidan, kemarifatan. Karena apa logikanya? Kok lebih dekat? Masa penglihatan dengan matamu masih dekat dengan Allah? Masih dekat Allah dengan penglihatan dan matamu? Iya, karena Allah pemilik. Banyak orang yang punya mata tapi tidak melihat, padahal tidak jauh dari pemiliknya. Kan dia memiliki mata tapi dia tidak melihat. Banyak orang punya telinga tapi tidak mendengar. Itu menandakan bahwa makom akrobiyah, bahwa Allah maha dekat dengan segala-galanya, karena dia pemilik. Tidak mungkin pemilik jauh, pemiliknya bukan manusia. Kalau kita memiliki motor bisa jauh dari kita, tapi kalau Allah kan pemilik yang hakiki, yang hakikatul hakikat, tidak mungkin berpisah dari dia. Tapi bukan dia karena butuh dengan apa yang diciptakan dia, Karti. Dan dia tetap satu dan maha satu. Dua bukan satu, satu bukan dua. Udah, bukan hulul, bukan itihad. Walaupun kata-katanya kita bersama Allah, tapi tetap kita makhluk, Allah adalah holik. Paham? Nah, ini semakin dekat, semakin dalam, maka jangan ditekan oleh logika ini. Harus diberangkati dengan apa? Dengan bikuwati dikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. La ilaha. Kok secapek daya maik bobo ngan dikir tuluy. Amalkeun, amankeun, lestarikan. La ilaha. Tos dugikana pertama. Mana ayat Al-Qur'an nak? Muraqabah aqrabiyah bidahu Allah dina salah satu ayatna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah lebih dekat kepadanya, kepada manusia lah, kepada semua alam. Kalau mau diumumkan, mau secara umum, semua perkara. Nah, ini kan menghitobnya kepada manusia, maksudnya berpinnya untuk mendidik kita kan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah lebih dekat kepadanya, manusia, daripada urat lehernya.
Nah, itulah maka dan muraqabah ini digolongkan kepada wal faidu ala latifatin nafsi ma'asyir katil lataifil khamsi al musammawat bi alamil amri gitu. Mengharap anugerah Allah yang dianugerahkan kepada halusnya jaringan otak yang berserikat dengan halusnya jaringan 5 yang di dada, yang ada di dada, yang disebut alamul amri, alam pemerintah. Ada di manusia nyata aya alamul amri, aya alamul khalqi gitu nu aya dina diri urang teh. Tos we teu leuman we ku makrona ku muraqabah aqrabiyah. Kunaon nya teu deui hopi na hirupkeun tuluy la ilaha illallah. Itulah nah sementara biasana lamun nutos parat muraqabah ieu biasanya secara umum di dalam thariqah itu sudah mendapatkan hirqah naon hirqah sugro pertama. Nah, lamun teras dugi kana 20 biasanya mendapatkan hirqah kubro. Tos tepat panjangan. Oke, mudah-mudahan Allah diaturkeun ka urang sadaya. Amin. Pemberian anu melalui Syekhul Mursyid hakikatna anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqi la ilaha illallah. Nah, ngan sadaya thariqah tetap berwasilah kepada utusannya yaitu Rasulullah. Rasul urang sadaya saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrarkeun ku urang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sareng raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La ilaha aya anu naon anu ngadadomkeunana misalna anu pami padeku domir pami bade ngadomiran kata gantina gitu ku bahasa kami urang sadayana nya Rabbina billahi rabba wa bil islami dina bi ahmada rasula wal muslimina ikhwana ma'ah tasawiyah. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina bi ahmada rasula wal muslimin ikhwana. La ilaha inti nama kabeh naon diulang-ulang ka dieu mudah-mudahan diberi kekuatan urang henteu pisah nyawa urang jeung jasad urang angin dina la ilaha Muhammadur Rasul sakumaha pidawu Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha Bapak rek bobo ucapkeun kalimah dikir bade bismillah mangga sursa dinali 20 hiji bade ya latif mangga bade la ilaha illallah mangga sabarawihan 20 hiji bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah mangga bade ya latif mangga da eta mah urang bade bobo tuluy aktifkeun hoti hate Bapak geus buang ilusi imajinasi nu lain-lain detak jantung Bapak hirupkeun ku zikrullah tuluy bobo Bapak ngimpina mah mana wae kumaha wae heulanan beker proses eta Bapak dihukuman ku Allah Bapak nuju eling ka Allah ngimpi ngaler ngimpi ngidul eta lain rencana Bapak ngan Bapak geus ta'alluq kana niat memes sare Bapak dihirupkeun eling ka Allah. Amin. Sebelum tidur Bapak ingat Allah dengan ucapan la ilaha
ataupun ya latif ataupun bismillahirrahmanirrahim. Ya latif tok kan, ya latif. Nah, ya latif ya. Tidur bapak, tidur ibu, itu tatkala tidurnya itu padahal bapak mimpi ke sana kemari, tidak ingat itu, tidak ingat ini, tapi sebuah anugerah Allah. Tetap bapak dihukumi sedang ingat pada Allah. Itulah untung di waktu sehat kan, untung di waktu kita ingat kan, diperankan menghadapkan diri pada Allah. Di waktu kita tidak ingat, tidak dihisab, tidak dijadikan bapak lupa. Karena bapak di waktu ingat, di waktu sadar ingat, maka dihukuminya itu waktu bapak sadar. Itulah anugerah dari Allah. La ilaha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Untung ruginya manusia tergantung kasabnya, usahanya. Maka bapak sebelum tidur ingat Allah, maka tidurnya dihukumi ingat Allah. La ilaha illallah. Itulah kasih sayang Allah semuanya. Itulah keagungan agama Allah. Itulah kesempurnaan agama Allah untuk hambanya. Dan itu semua Allah memerintah sholat, Allah memerintah baca Quran, Allah memerintah ibadah haji, Allah memerintahkan sholawat, Allah memerintahkan dzikir. Semuanya bukan untuk keuntungan Allah. Karena Allah maha sempurna, tidak butuh dengan ibadahnya hamba, dan tidak rugi dengan musyriknya hamba. Karena Allah maha segala-galanya. Tatkala bapak puasa karena Allah, tatkala bapak ibadah haji karena Allah, tatkala bapak mengingat Allah, dzikrullah karena Allah, maka yang untung siapa? Ya hamba dengan karunia Allah, ya hamba dengan barokah pertolongan Allah, dan diabadikan bagi di akhirat. Karena semuanya adalah milik Allah. Itulah akidah muslim ahlu sunnah wal jamaah, dengan metode melalui metode torikoh muktabaroh, wabil aula yang kita amalkan melalui torikoh qadiriyah wa naqsabandiyah. Yang dohir yang batin semuanya belajar disempurnakan, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kekuatan untuk menyempurnakannya dengan hidayah dan taufiknya, dengan barokah dan karomahnya, karunia-Nya. Itulah bihaqi la ilaha illallah.